Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Bambang Sarjono Suryaningrat, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Palembang. Nomor peserta 2015-029-13593, jurusan Bahasa Indonesia. Saya akan melaksanakan video pembelajaran pada hari ini tanggal 13 Juni 2023 di SMP Negeri 2 Muara Sukihat untuk memenuhi UKIN. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan materi teks cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti tahu ya, kalau Bapak masuk kelas ini berarti kita pelajaran Bahasa Indonesia. bagus ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan Dika, ketua kelasnya pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk materi hari ini, ada yang masih ingat gak materi kita minggu lalu? Masih Pak. Siapa yang masih ingat? Tulis tangan. Ya? Ya benar ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang unsur pembangun cerpen. Ada dua ya. Unsur intrinsik yang artinya adalah di dalam cerpen seperti tema dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik seperti unsur yang ada di luar cerpen. Bagus ya. Masih ingat semua. Berarti kalian di rumah tetap belajar ya. Karena masih ingat pelajaran minggu lalu. Jadi sebelum memulai pelajaran, kalian cek dulu di sekelilingnya ada sampah nggak? Ambil kalau ada sampahnya supaya proses belajar kita hari ini dapat berjalan lebih kondusif ya. Ya Pak. Dicek ada sampah nggak? Nah Dika itu juga ada sampah. Ambil ya. Kalau sudah, Bapak absen terlebih dahulu ya. Altin hadir. Andrea mana Isti? Gimana sehat Isti? Katanya kemarin sakit. Udah sehat alhamdulillah ya. Jehan? Jehan nggak bolos lagi Jehan? Monik? Ada? Reza? Sinti? Ada Pak. Yuni? Siapa yang Bapak belum sebutin? Siapa? Silpi. Iya, Silpi ini sering lupakan Bapak ya. Terus siapa lagi? Udah ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini masuk semua ya. Gak ada yang gak masuk. Baiklah, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu yaitu struktur teks cerpen ya. Jadi ini kelanjutannya dari pembelajaran minggu lalu. Ayo, mau apa kita? Mau belajar. Tapi kok kayaknya kurang semangat ya belajarnya hari ini. Apa belum sarapan? Sudah. Nah, supaya semangat ikuti Bapak ya. Ikuti Bapak. Caranya gini. Semangat, semangat, semangat. Kreatif, produktif, inovatif. Oke, siap? 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Kreatif, produktif, inovatif. Nah, tepuk tangan untuk semua. Nah, baiklah. Jadi sekarang sudah lebih semangat. Nah, bagus. Jadi mau apa kita hari ini? Belajar. Ya, yaitu
Oke. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Ya. Jadi nanti Bapak kasih kalian cerita pendek itu melalui teks supaya kalian bisa baca dan juga melalui audio yang didengar. Indikatornya yaitu menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar dan menjelaskan model teks narasi cerpen. Tujuan pembelajaran. Baca Pin. Kelihatan nggak? Tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat berdiskusi dengan kelompok tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, jadi tujuan belajar kita hari ini supaya kalian atau peserta didik itu dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau Didengar. Ya. Oke. Sekarang masuk materinya cerpen. Coba baca Dian. Jalan. Ya, jadi cerpen itu adalah suatu bentuk prosa ya. Naratif fiktif. Tahu maksudnya? Ya, jadi dia itu berdasarkan karangan dari penulis. Jadi dia itu berdasarkan pengalaman dari penulis, berarti tidak berdasarkan kenyataan. Jadi kan ada kan fiktif, ada kenyataan. Fiktif ini adalah karangan. Nah, apabila ada persamaan dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu suatu kebetulan. Berisi cerita yang lebih padat dan langsung pada tujuan. Karena dia ceritanya pendek, jadi isinya apa? Padat, langsung ke tujuannya apa? Misalnya dia menceritakan tentang anak yang durhaka, jadi ya langsung tujuannya kepada anak yang durhaka, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Beda dengan cerita yang panjang. Dari sini ada pertanyaan nggak? Dari pengertian cerpen? Paham ya? Jadi bisa membedakan mana cerpen, mana cerpen, mana novel, bisa ya membedakan ya. Kalau cerpen ini dia cerita fiktif yang ceritanya lebih padat dan langsung pada tujuan. Struktur cerpen. Reza, baca. Fania, coba baca. Ya, abstrak yang pertama. Abstrak ini boleh ada, boleh tidak, boleh dituliskan, boleh enggak. Yang ini bersifat seperti ringkasan atau inti dari cerita. Sudah tahu kan ringkasan itu seperti apa? Sudah ya. Siti, orientasi. Orientasi pengenalan, tahapan alur, pendahuluan. Ya, orientasi ini bagian kedua atau bagian awal dari cerita, yaitu bagian pendahuluan. Jadi kalau kalian dulu masuk SMP itu kan ada masa orientasi siswa. Nah, di dalam cerpen itu juga ada yang namanya orientasi. Jadi di situ adalah pengenalan. Jadi di dalam cerpen itu dikenalkan siapa tokohnya, karakter tokohnya seperti apa, suasana ceritanya juga seperti apa. Jadi dikenalkan pada tahap orientasi. Ngerti ya? Lanjut, komplikasi. Yang ya, ini maksudnya komplikasi ini komplikasi di dalam cerpen ya, bukan penyakit ya. Komplikasi penyakit itu berarti banyak yang penyakitnya. Nah, kalau dalam cerpen komplikasi adalah pengenalan masalah. Jadi di sini si penulis cerpen itu mulai memperkenalkan kepada pembaca masalah apa yang nantinya akan
bahas atau yang akan diceritakan. Jadi sudah disinggung-singgung, oh masalahnya misalnya tentang ini atau misalnya tentang kebakaran dan bangunan, jadi sudah disinggung di bagian komplikasi ya. Hingga tahapan alur menanjak itu maksudnya masalahnya semakin seru. Lanjut evaluasi. Ya. Ya, struktur yang berikutnya yaitu evaluasi. Pasti kalian sudah pernah dengar semua apa itu kata evaluasi ya. Apa itu? Evaluasi atau itu adalah masalah atau sudah mendekati klimaks konflik atau seru-serunya masalah. Misalnya kalau kalian pernah baca dongeng Malin Kundang, pernah ya baca ya? Nah itu masalah memuncaknya saat ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah itu adalah memuncaknya masalah. Itu bisa disebut dengan evaluasi. Resolusi. Coba ini lagi. Resolusi. Memang kecil ya suaranya ya? Gak kedengeran ya? Memang kecil suaranya Mbak ini ya? Ya, jadi resolusi itu adalah pemecahan masalah. Kita sudah sering mendengar kata solusi. Oh, misalnya solusinya apa? Jadi jalan keluar. Jadi jalan keluar. Jadi masalah pada cerpen itu sudah menemukan solusi atau jalan keluar. Jadi masalahnya sudah mulai reda, sudah menemukan titik terangnya. Yang terakhir, reja. Kelihatan reja? Apa? Kurang ya? Oh. Apa kamu? Hah? Arti. Jadi ambilnya sulit toh ya? Oh dari tadi kamu ambilnya sulit toh? Ya Bin, coba Bin. Koda penutup boleh ada atau tidak tahapan alur penyelesaian Ending. Ya jadi struktur yang terakhir yaitu koda. Koda ini boleh ada dan juga boleh tidak ada. Apa itu koda? Tahapan alur atau penyelesaian atau ending ya, akhir dari cerita. Jelas itu strukturnya? Ada yang tanyakan tidak? Dari struktur ada pertama tadi apa? Kedua ketiga aplikasi, keempat lima enam bagus ya. Lanjut, sudah paham aspek kebahasaan cerpen. Andre, baca Andre. Mendeskripsikan tokoh dan deskripsian kata maksud dan suasana. Ya, jadi pada cerpen ini ada aspek kebahasaannya, yaitu yang pertama yaitu mendeskripsikan tokoh. Maksudnya di sini digambarkan tokohnya seperti apa, wataknya, karakternya. Kemudian pendeskripsian latar, waktu dan suasana. Latar tempatnya di mana sudah dideskripsikan, kemudian waktunya kapan dan suasana hatinya sedang apa, atau sedang galau, putus cinta ya. Dari cerpen itu dideskripsikan di bagian awal ya. Kemudian yang kedua, Siti. Menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. Ya, jadi dalam cerpen ini menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Masih ingat Kak? Pelajaran kita minggu lalu, bulan lalu lah. Ya, kalimat langsung itu dikutip langsung dari hasil percakapan orang ya. Ayo lupa ya. Nah,
Jadi ya biasanya ditandai dengan tanda petik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar itu. Kalau tidak langsung itu juga sama berdasarkan hasil percakapan orang, tapi dia nggak langsung ditulis, dimodifikasi dikit-dikit. Jadi itu tak langsung. Kalau langsung tadi tidak dimodifikasi, jadi hasil dari percakapan itu langsung ditulis. Makanya dikasih tanda. Banyak nanti kita belajar lagi. Kemudian yang ketiga, ini penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif. Kemudian menggunakan bahasa tidak baku. Misalnya bahasa yang tidak baku itu bahasa seperti apa? Kayak pakai bahasa daerah. Ya, yang sering kita gunakan di kelas ya. Di luar kelas lah. Sering kita gunakan di luar jam pelajaran. Itu menggunakan bahasa daerah kita. Tapi kalau proses belajar kita tetap menggunakan bahasa baku. Nah, cerpen ini menggunakan bahasa tidak baku. Ya, banyak. Kemudian yang terakhir menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Jadi banyak sekali diksi atau gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen. Kita dengarkan, ini ada video. Dengar belum? Dengar nggak? Enggak, ya enggak ya, karena belum Bapak mulai. Udah nggak usah tegang ya. Udah, Bapak mulai dulu. Dengerin ya, simak. Berjudul Senyum Karyawan, karangan Ahmad Tofari. Dengar? Reza dengar? Karyani melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah bulan yang dikelang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir, aku tak mau lebih lama bersulit. Karyani mendengar suara nafas sendiri. Sama-sama Karyani juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyani tidak melihat bibir sendiri yang mulai menunjukkan senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Paman malah menjadi marah oleh senyum Karyani. Kamu menghina aku, ya? Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyani tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras, sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempon berguncang-guncang dan melakukan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyani jatuh terguling ke leher, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Ya, sebelum kan Karyani tadi menceritakan tentang Karyani. Jadi sebelum itu kita bagi kelompok ya. Ini satu kelas ada 15 orang kan? Ya, berarti satu kelompok 5 orang. Jadi udah pas ya? 5 jadi bagi kelompok nanti Bapak kasih LKPD. Jadi nanti kalian kerjakan berdasarkan video yang sudah ditonton tadi. Strukturnya dan aspek kebahasaannya. Tapi jangan khawatir, karena di sini juga ada teksnya ya. Kalau misalnya kalian tadi agak-agak kurang jelas, di sini bisa baca lagi. Ya. Nah, untuk itu Bapak baca dulu LKPD-nya ya. Jadi menceritakan tentang apa Karyani tadi? Ya, seorang pencari baku yang susah payah untuk mencukupi kehidupan keluarganya ya. Ini LKPD-nya ditulis nama kelompok, misalnya kelompoknya kelompok apa? Kelompok video apa? Iya boleh. Video.
berarti kita halo. Hai. Kasih ya. Ya, kalau sudah berarti kita bahas ya. Baiklah, di sini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Ya. Jadi dimulai dari kelompok Pluto. Coba kelompok Pluto kamu bacakan perwakilan kelompoknya yang bagian orientasi. Abstrak kan boleh ada, boleh tidak ya? Iya, Kak. Nah, jadi bagian orientasinya. Orientasi Ngadepnya ke sini. Kan kawannya ada di sini. Benar enggak? adalah bulan yang dikandungi juga belanja itu kali dalam tanah yang sedang dibina sejak licin dibasari air yang menetes dari bukit Ayamin dan kawan-kawan yang ulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Hari ini sudah berpengalaman akan setiap perjalanan selamat, yakni berjalan menginjak sambil menjaga agar titik beras bukan dan sebagainya tetap berada pada hati diri ataupun karenanya pemindahan titik beras dari kaki kiri ke kaki kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Kalian harus memperhitungkan tarikan nafas, Apa lain misalkan? tangan demi ibadah yang sempurna. Ya. Itu tadi bagian orientasi dari kelompok Pluto. Kelompok lain? Ada yang punya jawaban berbeda? Sama? Ya, jadi semua jawabannya sama. Jadi sudah mendekati, yaitu sudah jawaban yang betul ya. Apalagi Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Jadi di situ sudah mulai ke bagian pengenalan masalah ya. Oke, kelompok 2 kalau jawabannya sama. Kelompok 2, kelompok pion tadi ya. Ya, silakan. Bacakan hasilnya, kelompok pion. Komplikasi. Sebelum habis sudah kita lihatkan, Karyamin tidak ada berhenti dan melihat dua buah sepeda. Kelompok lain perhatikan. Jadi dibantir di halaman rumahnya. Ini dalam telinganya terdengar semakin hari, unang-unang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayarkan istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penanggungan harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datanya tengkulak yang telah setengah bulan membawa hatinya. Ya, itu jawaban dari kelompok pion. Kelompok lain ada yang beda, kelompok Pluto, kelompok Rafflesia. Ya, ya jadi benar ya jawabannya ya. Dalam kelompok Rafflesia coba presentasikan hasilnya, kita bagi evaluasi.
kelompok pion sama? Beda? Sama. Ya, bagus ya. Itu semua bapaknya. Jawabannya benar semua. Baiklah, kalau itu berarti kita masuk ke bagian aspek kebahasaan. Tapi kayaknya kurang semangat ya. Gimana kalau kita lihat lagi ke tadi? Masih ingat nggak? Hah? Masih ingat nggak? Semangat, semangat, semangat. Kreatif, produktif, inovatif. Yuk, 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Kreatif, produktif, inovatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Menerangkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. 1. Kalimat langsung. Sudah pulanglah kukira hatimu tertinggal di rumah sehingga kamu meluyur terus. Memang bahaya meninggalkan istrimu seorang diri di rumah ini. Kamu ingat anak-anak muda petugas bank harian itu. Jangan kira mereka datang setiap hari buat menarik setoran kepada istrimu. Jangan percaya kepada anak-anak muda penjual duit itu. Ulanglah, istrimu kini pasti sedang digodanya. 2. Kalimat tidak langsung. Para pencari batu itu terdiam. Mereka senang mencari hiburan dengan cara melihat perempuan yang mengangkat kain tinggi-tinggi di bawah pohon waru. Saidah sedang menggelar dagangannya nasi kecil. Jakun Karyami turun naik, ususnya terasa terlilit. Ya, itu tadi adalah menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Bagaimana Rafflesia? Ya. Nah, jadi di situ tadi ada kalimat langsungnya ditandai dengan tanda dan kalimat tidak langsung. Itu hasil percakapan tapi sudah dimodifikasi ya. Sudah dicontohkan semua oleh kelompok Dino. Pinter ya, tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok Rafflesia. Ya, yang lain ada jawaban beda? Sama. Ya, penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif. Contohnya air sungai apa tadi? Air sungai? Ya, mendesau-desau. Jadi dia memiliki makna yang tidak sebenarnya. Coba kalau mendesau-desau makna sebenarnya apa? Nah, ini dia menggunakan makna yang tidak sebenarnya supaya cerpennya lebih menarik. Terus ikan putih sebesar paha. Itu kan bukan makna yang sebesarnya. Matanya penuh bintang. Gimana matanya penuh bintang? Perang. Nah, itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Jadi paham ya? Sama semua ya? Pintar semua ya? Ya, Pak. Untuk kelas kita ini belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kelompok pion ada pertanyaan tidak? Nah, kalau tidak berarti materi kita sudah cukup. Nah, sebelum mengakhiri, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Siti silakan. Kesimpulannya, kita hari ini belajar tentang struktur cerpen dan aspek kebahasaan cerpen. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Ya, yang merefleksikan umpan baliknya. Kira-kira bagaimana belajar kita hari ini? Ya, lebih mudah dan lebih mudah dimengerti ya karena menggunakan media itu baik PowerPoint maupun audio visual ya.
Berarti kedepannya kita nanti tetap menggunakan ini ya, supaya proses belajar kita lebih menarik ya dan lebih mudah. Dari sini ada pertanyaan? Enggak? Enggak ada? Kalau tidak ada, berarti di rumah nanti kalian tetap pelajari struktur dan aspek kebahasaan, karena minggu depan kita akan belajar menulis teks cerpen, karena itu dibutuhkan ya materi ini ya, struktur dan aspek ini, supaya nanti bentuk tulisan kita itu lebih mudah untuk dipahami, atau lebih mudah untuk kita menuliskan cerpennya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, baiklah hari ini Bapak cukupkan dan kita akhiri dengan berdoa sebelum pulang ya. Jika silakan pimpin doa. Bersiap. Doa kembali.